Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya Merianus dalam video pembelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang pasar bebas. Namun sebelum masuk dalam pembahasan materi, kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan dari materi kita kali ini ialah yang pertama, mengetahui apa arti dari pasar bebas. Kemudian yang kedua, mengetahui macam-macam organisasi yang telah melakukan perdagangan bebas. Kita masuk ke dalam pengertian pasar bebas. Pasar bebas atau dikenal juga dengan istilah perdagangan bebas ialah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap ekspor dan impor. Pada saat ini sudah banyak organisasi-organisasi yang melakukan perdagangan bebas atau pasar bebas seperti yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang kedua, ASEAN Free Trade Area, yang ketiga, Asia Pacific Economic Corporation, yang keempat, Uni Eropa, yang kelima, World Trade Organization. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat MEA. MEA secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN, yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas. Lahirnya MEA diawali dengan perjanjian di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur pada tahun 1997, yang menghasilkan adanya satu visi bersama yang disebut ASEAN Vision 2020. Kemudian KTT ASEAN 2007 di Malaysia menyatakan bahwa diberlakukannya MEA dimajukan tahun 2015 sesuai dengan deklarasi Cebu. Dengan adanya MEA dapat memudahkan untuk menjual barang dan jasa ke negara lain. Ada kerjasama dalam 3 bidang di MEA ini. Yang pertama ekonomi, yang kedua keamanan dan politik, yang ketiga sosial dan budaya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia terkenal dengan SDA dan SDM yang unggul. Kalau masalah SDA, semua orang sudah tahu bahwa Indonesia unggul akan hal itu. Namun yang menjadi masalah ialah SDM-nya. Jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 260 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Malaysia yang hanya memiliki penduduk kurang lebih 31 juta jiwa, Singapura yang hanya memiliki 5,61 juta jiwa, Thailand yang hanya memiliki 68 juta jiwa. Kalau di total dari 3 negara ini, kita masih unggul dari segi jumlah penduduk. Yang artinya jika dilihat dari segi jumlah, seharusnya kita bisa unggul di MEA ini. Tapi kenyataannya tingkat produktivitas kita masih di bawah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Jadi walaupun mereka jumlahnya sedikit, tapi mereka lebih produktif dibandingkan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda, sebagai generasi muda, agar kita tidak kalah saing? Nah, yang harus kita persiapkan, yang harus kita lakukan sebagai generasi bangsa ialah yang pertama, melatih keterampilan. Soft skill dan hard skill sangat-sangat dibutuhkan di era ini. Kemudian yang kedua yaitu kita harus bisa menjadi corong sosialisasi kepada masyarakat tentang MEA ini supaya yang lain sadar bahwa sudah ada perdagangan bebas, bahkan sudah berlaku 5 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2015. Kemudian yang ketiga yaitu wirausaha. Kemudian apa tujuan didirikannya MEA ini atau Masyarakat Ekonomi ASEAN ini? Tujuan didirikannya MEA ini yaitu yang pertama, menjadikan MEA sebagai kawasan yang memiliki perekonomian yang merata. Yang kedua, membentuk MEA sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Yang ketiga, MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional. Kemudian yang keempat, MEA diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Adapun negara-negara yang masuk dalam anggota MEA ini yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, Brunei, dan Timur Leste. Jadi total anggota MEA ini yaitu terdiri dari 10 negara. Demikianlah pembahasan materi dari saya. Poin-poin berikutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Sekian dan